Oke, baik. Kembali lagi bersama Andrian Habibi di sini dan kita sedang berada di tahun 2022 dan tahun kemarin itu adalah tahun yang gagal bagi saya sebagai konten kreator ya. Bukan cuma di tahun 2021, tapi rasanya di tahun 2020 seperti itu juga. Jadi saya berusaha untuk mengumpulkan segenap motivasi untuk kembali menjadi konten kreator di YouTube khususnya, karena saya melihat ada teman-teman di kampung halaman yang sudah berusaha untuk aktif di YouTube. Jadi rasanya kurang elok ya kalau anak Jakarta yang merantau juga tidak aktif di YouTube. Jadi ini seperti dibilang kompetisi tidak juga, tapi ya rasanya kita memang harus kembali ke jalur yang benar, yaitu jalur untuk belajar di dunia kreasi video. Dan harapannya di tahun ini kita akan lebih aktif lagi, dan memang saya berharap bahwa teman-teman juga baik itu di Jakarta maupun dimanapun Anda berada di Nusantara yang indah ini, kita kembali ke seperti ya menyelesaikan masa-masa lalu yang gagal lah. Kita sudah bekerja di rumah, beberapa orang selama program WFH ini malah banyak yang meningkat. Ada yang jago dalam hal bisnis, ada yang jago dalam hal editing, gaming, dan ya baru-baru ini kripto dan bisnis saham segala macam lah. Dan mereka memanfaatkan 2 tahun dalam hal pembatasan sosial itu dengan energi yang positif. Begitu juga dengan kita. Memang telat sebenarnya kegiatan ini, tapi saya pikir ini sebagai video pertama di tahun 2022 dan harapannya sih tidak menjadi video terakhir. Tentu saja seperti itu. Dan saya mengucapkan selamat kepada beberapa teman-teman yang baru-baru ini mengirim pesan via WA, dan saya melihat mereka itu sudah melakukan beberapa proses yang lebih baik. Saya pikir dalam hal mengedit video itu tandanya ada perkembangan bahwa jumlah YouTuber akan bertambah, khususnya dari kampung halaman kita sendiri. Baik teman-teman, kenapa sih kita berpikir bahwa ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum menjadi content creator? Sebenarnya saya pernah membuat video seperti ini sebelumnya yang menjadi alasan kenapa saya berhenti di YouTube. Jadi banyak orang yang mengkritik, dan kritik itu memang pedas, dan kepedasan dan kritik itu juga yang membuat saya lebih baik berhentilah atau bagaimana, dan ya seperti itu kira-kira. Dan sebenarnya mereka itu bukan mengkritik, tapi lebih pada posisi menilai, menghakimi orang lain. Jadi pada dasarnya mereka beralasan bahwa kritik itu membangun supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih giat, supaya kita belajar untuk lebih baik dalam hal mengedit video, merekam video, dan segala macamnya. Tapi pada intinya mereka adalah bagian netizen yang berada di lokasi terdekat kita, orang-orang terdekat kita. Sehingga saya berpikir ketika saya berhenti tidak ada perubahan baik dari sisi mereka atau dari sisi saya sendiri. Yang ada adalah kita sama-sama tidak merekam video, tidak mengedit video, dan tidak menjadi YouTuber. Akhirnya saya berpikir bahwa sejelek apapun video seseorang itu, ya tetap kita akan mengalami proses yang pahit, kritik yang banyak, bahkan kritik ini yang membuat orang berhenti sebelum menjadi sukses. Tapi untuk itu kita bisa belajar bagaimana menghadapi istilahnya kalau cemoohan, bahasa kami, dan macam-macam lah, sebelum kita menjadi orang-orang yang benar-benar berhasil dalam tanda kutip. Bagaimana cara membuat orang lain senang melihat video ini. Tentu saja dalam beberapa hal kelemahan-kelemahan itu tetap ada, seperti misalnya pencahayaan, jenis rekaman, alat bantu, dan proses editing memang tidak sebaik orang lain. Tapi
yang perlu kita ketahui bahwa ternyata banyak loh di Indonesia ini khususnya YouTuber yang bermodalkan HP dan mereka lumayan berhasil dan sangat berhasil kalau dibandingkan kepada diri saya. Jadi teman-teman, di sini kita akan memulai kembali apa yang harus saya lakukan untuk perubahan di tahun 2022. Tentu saja tidak mungkin tahun 2022 ini sama dengan tahun 2021, karena kalau sama itu merupakan kerugian. Dan beberapa hal yang ingin saya perbaharui mungkin di YouTube ini mungkin ya masih sama. Pertama, videonya serabutan. Mungkin apa ide yang muncul dan itu yang akan saya sampaikan pada teman-teman. Semoga itu menjadi salah satu sumber inspirasi atau informasi untuk kehidupan kita. Tapi jika ada ide lain, teman-teman mungkin bisa menulis di kolom komentar, dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe ya, karena dukungan teman-teman juga penting bagi kita untuk tetap termotivasi. Dan begitulah ya kira-kira salah satu konten yang saya berpikir itu, saya terpikir untuk menjadikan fokus untuk di tahun 2022 ini adalah membaca buku. Saya beberapa kali melihat ada YouTuber yang menjelaskan tentang isi buku tapi dengan cara yang berbeda, dan itu saya pikir itu lumayan. Hanya saja perbedaannya, buku yang dia jelaskan itu terkait dengan motivasi, berpikir positif dan tentang bisnis ya, sehingga itu agak lumayan banyak peminatnya lah kalau untuk dijelaskan. Berbeda dengan buku kumpulan saya yang ada di beberapa video-video di sini, ya agak membosankan bagi sebagian orang, tapi saya pikir itu nanti akan bermanfaat bagi salah satu komunitas mungkin yang mungkin berkesesuaian lah dengan video kita. Selain itu saya juga akan membagi beberapa informasi tentang perkembangan bisnis digital, khususnya tentang mata uang digital ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi mata uang digital itu atau yang biasa dikenal cryptocurrency. Tentu saja pada poin-poin di mana saya bisa membuktikan bahwa itu bisa kita uangkan. Jadi tips saya adalah tidak terlalu cepat percaya dengan perkembangan teknologi, kecuali apalagi itu yang khususnya terkait dengan uang ya, itu ada pengecualiannya. Jika uang kripto itu bisa dipindahkan ke ATM bank maksud saya, artinya itu baru saya percaya. Dan informasi-informasi seperti itu nanti yang akan saya bagi kepada teman-teman, karena memang ada beberapa platform yang saya ikuti selama 1 tahun. Jika kawan itu mengikuti status Facebook, Instagram, atau WhatsApp dan Twitter, teman-teman pasti tahu platform itu, dan saya pikir itu cukup membantu untuk kondisi kita di masa pandemi saat ini, dan ada harapan peluang bagaimana kita mempelajari masa depan dari uang tersebut. Baik teman-teman, saya mengucapkan selamat kepada beberapa orang termasuk senior kami yang ada di KPU Kabupaten Pasaman, yang kabarnya YouTube-nya itu sudah dapat AdSense ya. Jadi untuk komunitas organisasi itu luar biasa. Ada beberapa teman yang sudah lihai untuk editing video seperti Ega Satria, Aldia Witra, ada juga junior seperti Rebel, dan banyak lagi lah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang semuanya kembali aktif di tahun 2022. Jadi untuk kamu yang masih berpikir ingin membuat video apa, ya tidak usah pikirkan. Pertama, buat video pendek, karena memang video pendek pun sekarang kabarnya dapat menguntungkan dan membuat Anda terkenal. Atau memang video bebas apa saja, selama itu ada berkelanjutan, minimal sekali seminggu, atau ya paling baik itu 3 kali seminggu videonya, dan itu akan membantu teman-teman nanti mencari ide, belajar bagaimana menyusun kira-kira konten-konten seperti apa yang dimasukkan ke dalam playlist daftar putar yang akan diputar oleh penonton. Baik teman-teman, semoga teman-teman itu mendukung saya selanjutnya, dan mohon kalau tidak suka nggak usah bawel, cukup
tinggalkan saja video ini karena kita tahu bahwa kebawelan Anda itu sebenarnya bagian dari menambah pahala saya. Jadi kalau Anda terlalu banyak bawel, Anda akan merugi karena saya untung. Sekian, Adrian Habibi di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.